Pernahkah kamu membayangkan tinggal di negara di mana semua yang kamu butuhkan itu ada? Minyak, gampang, tambang emas dan nikel, melimpah ruah, tanah subur sejauh mata memandang, dan iklim tropis yang sempurna untuk bertani. Tapi, begini nih ceritanya, negara itu, meskipun kaya raya, akhirnya terjerumus dalam krisis yang sangat parah, sampai-sampai rakyatnya susah bertahan hidup. Harga-harga melambung tak terkendali, pengangguran jadi hal biasa. Mata uangnya? Nggak ada harganya. Orang-orang putus asa ingin kabur. Kok bisa ya kejadian seperti ini? Hari ini, aku mau bahas kenyataan pahit, sebuah negara bisa diberkahi sumber daya yang tak terbatas, tapi tetap bisa hancur, gara-gara pemimpinnya sendiri dan rakyatnya sendiri. Mari kita mulai dengan Venezuela. Dulu, di tahun 1970-an sampai awal 2000-an, Venezuela itu bintangnya Amerika Latin. Cadangan minyak terbesar di dunia? Ada. Negaranya saking kayanya, bensin itu harganya beneran lebih murah dari air minum dalam kemasan. Orang-orang menyebut Venezuela sebagai negara petrodolar, yang diprediksi bakal jadi kekuatan ekonomi raksasa. Tapi sekarang, Venezuela jadi simbol kehancuran. Hiperinflasi pernah mencapai 1 juta% setahun. Mata uang Bolivar anjlok parah sampai dipakai buat kerajinan tangan. Lebih dari 7 juta orang sudah pergi, mencari harapan di tempat lain. Apa ini cuma nasib sial? Enggak juga, yang terjadi adalah gabungan kebijakan yang kacau, pejabat yang rakus, dan masyarakat yang cuma membiarkan semuanya terjadi. Begini ceritanya. Ketika uang minyak mulai mengalir, para elit politik melihat peluang untuk diri mereka sendiri. Korupsi jadi hal yang biasa. Proyek negara cuma alasan buat mengantongi uang rakyat. Para politikus hidup mewah, rumah di luar negeri, mobil mewah, liburan ke Eropa. Tapi, sementara mereka foya-foya, mereka mengabaikan segalanya. Alih-alih membangun industri lain, Venezuela malah makin bergantung pada minyak. Dan ketika harga minyak anjlok, ekonomi mereka juga ikut ambruk. Tapi bagaimana dengan rakyatnya? Saat korupsi merajalela, banyak warga terbiasa dengan subsidi. Suap sudah jadi bagian hidup. Beberapa bahkan membuat ekonomi gelap dari menimbun barang bersubsidi dan menjualnya di pasar gelap. Lama-lama, ini menciptakan lingkaran setan. Rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, tapi tetap membiarkan korupsi sehari-hari terjadi. Para pejabat merasa tak tersentuh, dan negara perlahan tenggelam. Zimbabwe punya cerita yang mirip. Dulu dikenal sebagai lumbung pangan Afrika, negara ini hancur setelah reformasi agraria yang populis, mengganti petani berpengalaman dengan pendatang baru yang tidak siap. Produksi pangan ambruk, korupsi merajalela. Robert Mugabe, yang dulunya pahlawan, menjadi diktator yang berkuasa selama hampir 4 dekade. Hiperinflasi juga menghancurkan mata uang Zimbabwe. Dan ada juga Nigeria, negara terpadat di Afrika, kaya akan minyak dan mineral. Hampir setiap presiden menghadapi skandal korupsi. Masyarakat terpecah, beberapa ingin perubahan nyata, yang lain memanfaatkan sistem yang rusak untuk keuntungan pribadi. Apa kesamaan negara-negara ini? Kekayaan sumber daya tidak menjamin kemakmuran. Yang lebih penting adalah moralitas, sistem yang adil dan rasa tanggung jawab bersama, dari pemimpin dan rakyat biasa. Jadi, bagaimana dengan kita? Negaraku punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya jutaan orang berbakat. Kita berada di lokasi strategis di peta, dan investor global mulai melirik. Tapi, apakah kita siap? Apakah kita sudah bebas dari mentalitas asal bos senang? Apakah kita sudah belajar bilang tidak pada suap sekecil apapun? Apakah kita memilih pemimpin berdasarkan kemampuan mereka, atau hanya berdasarkan siapa yang paling banyak bagi-bagi uang? Kalau kita masih menganggap korupsi itu ya memang begini, kalau kita masih tertipu janji-janji kosong, kalau kita membiarkan pejabat hidup mewah tanpa pertanggungjawaban, maka kita tidak perlu kaget kalau suatu hari kita melihat negara kita tenggelam, persis seperti Venezuela, Zimbabwe, atau Nigeria. Tapi, belum terlambat. Setiap negara punya kekuatan untuk berubah. Tapi perubahan nyata bukan tentang satu presiden atau satu undang-undang. Butuh kesadaran bersama, dari atas sampai bawah, dari pemimpin sampai rakyat biasa. Mari kita jaga negara ini, bukan hanya dengan kritik, tapi dengan integritas. Karena tempat ini milik kita semua. Dan mari kita pastikan saat anak cucu kita melihat ke belakang, mereka mengingat sebuah bangsa yang bangkit bersama, bukan yang menyia-nyiakan masa depannya.